Halo guys, perkenalkan namaku Prasiwan. Ya, dari sekian banyak musisi, ya aku juga salah satu musisi dari Surabaya. Tepatnya di Surabaya Timur ya. Prasiwan ini nggak sendirian. Prasiwan ini dibangun dan dibantu oleh beberapa rekan-rekan dari internalku, namanya Hello Sun. Hello Sun itu adalah keluarga besar dari Prasiwan tadi. Gitu sih. Lah iki Mas, apa selain menjadi pemusik atau menjadi musisi, keseharian sampean ngapain aja? Keseharianku ya secara realistis ya, musik kan juga pengeluarannya juga besar. Ya, otomatis aku nggak mungkin ke musik doang. Musik adalah mungkin untuk sementara ini adalah emang ya kalau dapat rezeki dari musik ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah gitu kan. Otomatis kita tetap nggak boleh berhenti berproses dari membuat karya tadi. Istilahnya buat apa ya, idealis kita tetap masih jalan istilahnya. Ya, secara realistisnya aku sebagai fotografer di salah satu perusahaan yang bergerak di periklanan, fotografer makanan, model dan lain-lain. Gitu sih. Jadi ilmunya aku ambil dari dulu aku pas sekolah sama di proses pas langsung terjun di lapangan dulu di kerjaan. Jadi gak ada itu kok seni aslinya pekerjaan ya? Enggak jauh. Fotografi, musik gitu ya? Masih nyambung lah istilahnya, masih nyambung dalam ranah perkaryaan tadi. Istilahnya ya orang pasti butuh apa ya? Kadang butuh pengakuan ya soal ya entah karya atau apa, tapi ya bukan yang pengakuan yang sangat ekstrim kayak akhirnya jadi artis sindrom artis kayak, dan itu banyak. Pengakuan titik tumbuhnya di karyanya. Ya karyanya. Benar. Awal karir. Awal karir aku mulai karirku di benar-benar serius ya. Itu 2016. Ketika aku bisa buat lagu sendiri. Nah, sebelumnya udah musik kan 2013 ya, tapi ya just for fun gitu kan, nggak sing serius, nggak ada pandangan, istilahnya nggak ada masa depan gitu di sana gitu kan. Lah kok pas 2016 aku buat karya, apresiasinya bagus gitu. Waktu itu ikut lomba dan banyak komunitas, lagumu enak gitu, unik, kamu ada uniknya dan bersyukurnya ya beneran lagu itu banyak didengar ketika aku udah mulai rilis di Spotify 2017 dan mulai launching di kedai Dodit Mulyanto, dan itu ada musisi-musisi yang kaget, kamu itu baru single udah launching gitu kan. Biasanya orang-orang launching itu album gitu kan. Ya itu sih orang-orang biasanya formalitasnya kayak gitu kan, tapi aku nggak mau formalitasan, justru aku membangun skena, membangun relasi dari situ. Cara anunya ya, cara seduluran lah. Nah di situ kan mulai dikenal akhirnya, dan akhirnya lagu Bintang Hati itu juga ya sangat bersyukur juga 2019 lah aku lupa. Tuh tiba-tiba ada orang dari Amerika nge-DM gitu. Ternyata laguku pernah masuk top global di Spotify, jadi masuk Chili, UK, Inggris dan lain-lain, masuk playlist tadi, kuratornya ada. Aku dulu ya orangnya nggak mau sing laguku ya cuma Spotify, promo di IG nggak mau. Jadi kayak aku cari referensinya lain di sekarang ya serba canggih lah, ada Google gitu, kita nyari. Aku melajarin Spotify gimana gitu. Jadi ngajarin marketingnya dari itu. Ya. Jadi kayak rasa penasaranku tinggi karena terus aku lihat kerjaanku juga di branding ya, jadi aku harusnya bisa gitu, branding diriku sendiri. Ada itu ikut temanku juga banyak karena branding, jadi ya diajarin sedikit-sedikit. Saya kira ya wis, ternyata lagu itu masuk itu, terus di DM dia ngefans sama lagu yang Bintang Hati, bahkan sempat dinyanyiin sendiri pas live. Cuma karena bahasa budaya kita itu beda dengan luar negeri, dengan adabnya beda-beda, otomatis kayak aku sempet waktu itu nggak, dia live, cuma waktu itu aku mau record record layar, jadi biar ada bukti itu ternyata nggak ke save. Terus aku minta
minta filenya di sharean dia itu udah dihapus. Maksudnya sebenarnya aku pengen minta record lagi, cuma takutnya kan nggak sopan ya istilahnya. Nggak mesti karena ada etikanya kan beda sama orang sana. Akhirnya minta secara halus-halus, tapi itu jujur aja dibantu oleh my ex ya. Waktu itu emang DE secara bahasa Inggrisnya bagus ya istilahnya, lebih bagus dari aku. Dan dia akhirnya yang ngebantuin aku nge-branding waktu itu. Udah puluh dia minta, waktu itu kan aku mau rilis lagu Mama Diri. Akhirnya aku minta buat minta di review laguku Mama Diri tadi dari fans dari Amerika tadi yang suka lagu Bintang Hati tadi. Misalnya dia mau review, dan itu jarang banget loh orang bule yang effortnya kayak gitu. Dia sampai nge-video lama, panjang, ngejelasin panjang gitu. Sampai dari musikalitas itu sangat appreciate banget. Dan dia salah satu pendengar beberapa pendengar lagu Indonesia yang dia suka ada di Pandugo, 420, Aditya Sofyan, terus aku sempat di story ini sama dia gitu kan, Twitter. Jadi menurutku ya appreciate-nya lebih besar di sana ternyata. Karena aku tanya ternyata di negaranya dia itu bahasa Indonesia itu ada pelajarannya. Di Amerika, di Australia, karena ada tuh ya. Itu makanya kayak mereka tertarik dengan bahasa Indonesia. Itu sing nggak apa ya istilahnya Bintang Hati tadi ngena gitu. Dari segi dia bilang dari segi instrumen, fingerstyle, sama vokalmu itu kayak kamu banget intinya gitulah. Lah iki Mas. Awal pertama sampean nyekel gitar gitu kan. Jadi belajar gitar pertama iku sapa sing giring untuk bermain gitar gitu. Gak ada sih, di baikku untuk awal first time itu SD kelas 5. Ya gara-gara kesepian, karena aku kan di rumah nenek. Jadi aku nggak punya dulur saudara laki-laki. Saudaraku banyak perempuan di sana. Ya saudara perempuan apa sih, Barbie, boneka dan lain-lain, ini bukan aku banget tuh. Masa-masaan apa sih, kayak saya kira lihat waktu itu ngelihat orang ngamen kan waktu itu. Zaman dulu ya kan, di stasiun kan akeh mau ngamen tuh. Kok seru ya main gitar gitu kan. Saya kira pas aku waktu itu SD ku pas awalnya SD kan di Surabaya terus dipindah ke desa. Saya kira daripada aku kesepian ya aku minta ayahku bilang gitar, dicari untuk gitar, beli gitar. Gitarnya awalnya waktu itu beli jumbo lah, aku cilik ya, gede gitarnya. Terus saya kira di kotaknya yang cilik ada yang gitar krempeng gitu. Ya wes belilah. Nah itu first time aku main gitar tapi gak ada kunci. Jadi ya patokannya orang-orang kan, asli secara patokan dulu orang-orang kan buat main gitar style-stylean pasti lagunya Peter Pan, ya kan? Iya. Terus akhirnya terus pakai itu, bahkan kunci ini buedo, sing biasanya kan main C kan, itu enggak, aku main sing tentuan pokoknya suaranya sama, kayak deng kayak gitu kan, kayak saya kira susu ya bosen gitu kan. Ada tetanggaku anak saya itu main gitar, di style main gitar, tapi dia gak ngajari, malas-malasan itu. Aku ya bingung gitu, kunci ini kok angel loh kan, aku gak iso, karena loro kabeh gitu kan. Maksudnya saya kira tak pakai, ya dua-duaan tau akhirnya, mek gak konco muni-munian gitu kan. Terus dibilang nenekku kan, kayak kamu berisik ya, dulu. Terus akhirnya ya wis, aku nggak main gitar lagi. Ada suatu kasus waktu itu sing ya emosional ya, gitarnya wis hilang sih. Aslinya aku buat kenang-kenangan masuk ya, karena emang emosionalku terganggu kan dulu mas. Ya ada problem-problemnya, akhirnya gitarnya tak banding-banding dulu gitu. Terus kok rock and rollan, nanti nggak pecah gitu kan. Terus kalau ambune san, terus akhirnya tak dibeliin gitar lagi. Nah pas masuk SMP dulu teman-teman main gitar, aku diajarin dikit-dikit. Ya kunci G, C. Terus ngantuk terus lagunya Scorpion sing apa gitu judul kali ya. Terus akhirnya ya wis just for fun. Terus akhirnya mulai SMA aku baru, ya aku jenenge arek anyar ya, kayak sok-sokan deh. Ono istilahnya UKM lah istilah kalau di anu ya, kalau di kampus ya. Tapi kalau di sekolah ekstrakurikuler lah istilah. Di situ ya, kamu bisa main gitar? Bisa dong. Lah waktu itu kan, kayak guruku kan kayak percaya gitu kan. Ya udah besok
kamu tampil ya. Ada acara waktu itu. Terus latihan sampai arek-arek dibentuk kita sampai orang. Sijine ngebahas gak enak. Sijine gitaran enak. Ngedrame rancu situ. Terus aku gak ada kunci ya. Wonge ngakak wonge asin. Mas mesti guyu dan mangkel. Jare kamu bisa. Masuk kunci balokan gak aru ngono kan. Gak aru Mas loro. Nah gue iso. Terus diajari pelan-pelan mbak arek. Akhirnya aku berusaha tuh belajar. Terus bener aku udah vokalis, emang gitaris awalnya. Belajar iso diajari sampai seminggu. Lagu ini Peter Pan lah waktu itu. Walau habis terang ya. Oh iya. Aku malah ditunjuk dari melodi. Itu kejadian ngakak paling ngakak sih. Jadi manggung nak di sekolahan ruame kan Mas. Di melodi, pras melodi. Nah, itu salah Fred. Pales kabeh. Teng kayak anjir ngakak kabar ada dadi band lawak akhirnya tim luan. Untungnya vokalisku pinter ngelawak aja. Jadi kok dhek iku emang pecahane kok Real Peter Pan pas manggung ngono kan. Terus ya dhek ngakak wis kod main kod ngono kan. Akan kod kan. Terus akhirnya ya wis iku wis trauma aku dadi melodi gua. Dadi gitaris iku awalnya. Terus aku pengen nyoba dadi vokalis. Nah, aku belajar nak koncoku sing vokalis. Dia kan pinter nggawe suara falset, suara dalam. Dan aku gak iso, walek pokoknya. Nah, akhirnya nyoba-nyoba, pelan-pelan belajar, dulu nak YouTube, waktu nak YouTube misalnya kayak ada namanya Mas Indra. Iya bener kan, kayak Mas Indra di YouTube. Terus dia ngajari teknik vokal. Terus akhirnya caranya anak vibra ya apa, terus akhirnya disuruh nyerukno suara opo, tak coba. Terus akhirnya dari situ rasa semangat awal-awal pasti ada kan ya, belajar sampai iso akhirnya sampai kebentuk sampai sekarang ya. Mungkin semangatnya nggak seperti dulu ya karena anu bahkan mau les vokal pun waktu itu kalau biaya ya jenenge ada sekolahan ya sanggup 10.000 ya kurang gitu lah. Dan itu les vokal mahal ya. Aku nggak mau nyusahin orang tua lah istilah. Aku belajar di tapi emang awal-awal di selengan itu ngambah kayak gitu sih. Tapi musisi ku awal-awal mesti ono part konyol. Iya, part konyol pasti. Wis iku wae sih part konyol sebenarnya, sumpah. Ya sempat kayak tukaran-tukaran banget ada kayak istilahnya waktu itu mau ikut lomba, biasanya kan banyak lomba-lomba dari Jarum dan lain-lain kan. Dari radio itu kayak posisi waktu itu gitar. Nah, aku itu orangnya random loh, kenal orang itu sangat orang stranger kenalis. Gitarannya enak ya tak rekrut kan. Waktu itu lucunya aku kenal ambek wong. Jadi ada tempat full style. Ono wong main gitar. Terus aku nyangkruk ambek wong itu ngobrol. Wah enak Mas gitarnya sampean ya. Ngobrol. Gitarannya enak anjir Mas, jujur aja. Dia itu band rock and roll lamun ya. Ternyata ya secara anu ya pacaan kuli lho istilahnya. Tapi mainnya enak kan. Ya wis gelem gak Mas sama ngeband mbak aku? Aku no, untuk kayak gue san, umur 30 lebih paling, 30 paling, lek asal umurnya. Gak apa-apa sih. Jadi yo, sing nom-nom itu aku mbak koncoku vokalis mbak basis. Terus waktu itu posisinya kok aku sing basis lah. Yo. Jadi aku gak pengen soro maneh karena gitar. Lek mau gitarnya si sono. Jenenge lali aku sampean. Nano. Jenenge asine duduk iku cuma dhek ndek plesetan jenenge Nano. Wis aku biyen ndawene lagu, tak dudukno lagu kok ini Mas. Enak iki lagune. Kok gak ngene, progresif rock kan. Oh, kayak ilmune wae kan. Delok lagumu model-model Dream Theater enak paling. Biyen zaman-zaman kayak ngono kan ya acone wong-wong Dream Theater dan lain-lain. Terus akhirnya buat lagu terus pas melok lomba latihan gondok-gondokan awal. Vokalis sapa iki? Ya iku sih jenenge Alex iku kancaku sekolah. Terus aku sih ambisius pengen dadi vokal ya, Wan. Misalnya kancaku iki sing rada gondok asin, tapi ya wis ngalah kira. Ya wis kan sing vokalis aku tak ngebas ae. Ngebasmu ya kurang enak ngono di kono. Ya dhewe bass ya kurang ya mesti gak sing pro banget. Terus gitaris Nano mau. Tadi pas latihan iku dek pas wong tepake mari nguli san. Sik pras aku bareng mulai ali bangun omah. Yo. Nah studio wis foto tok istilahnya kok conoe ana foto-foto iku lho gak sih? Ya wis iku lah. Wis kita main wis ana sing ngedram kancaku Sandi.
Terus kita main latihan. Dia latihannya waktu itu apa audisi nek Karisma. Nek studio Karisma. Iku lucu pisan arek-arek semua acak. Sing gitarisku nano iki mari mulai nguli ngono. Jadi nyeker ono sikile ono putih-putih ngono. Aku mbak bae lho. Terus akhirnya nyanyi kan, nyanyi. Terus aku gak yakin menang gitu. Terus akhirnya menang, apa jenenge gak perform deh. Jadi kan kalau radio. Sing lolos perform nak kalau radio menurut mana nak Jakarta. Nah, iku wis gak lolos kalau radio wis gak lolos ya. Wis aku mek teko tok nang acare ndelok wong perform ngono to. Wis akhirnya kok ngono. Iku sing hal-hal sing konyol ya. Pas musik. Tapi kan hal-hal seperti itu akhirnya kan ya nggak mental down sebenarnya. Tapi ya apa sampai membangun mental kembali akhirnya menciptakan lagu Bintang Hati itu. Tapi sejujurnya gak iso ada tukang musik iku intine. Kayak dulu aku pernah ya cemburu-cemburuan perkara musikan. Wah gak dicak ngeband rek wis ngene kayak akhirnya wis mandek gak ngeband. Gak iso ternyata. Pengen fokus di foto. Ya akhirnya terbiasa akhirnya fokus dua pekerjaan tadi, foto yang musikan gitu kan. Kayak di antara dua ini gak bisa tak lepas gitu kan. Karena udah dari habit dari sekolah, dari kayak passion sing kita senengi, meskipun ya passionnya nggak selamanya kita seneng gitu. Ada fase masa kada boring dan jenuh kan, nggak mungkin mau gitaran terus kan nggak mungkin kan. Terus gak ngono akhirnya random pokoknya. Terus dari situ aku gak berhenti, aku bakal musikan sampai tuwek kan. Meskipun ya kan ya secara pasar, secara jujur-jujuran, secara bisnis musik ya kan ada umur ya gitu. Gak iso kok zamane folk, zamane rock, zamane opo pasti ada umure. Mbok iku dilihat dari penampilan dari kan pasti secara entertain kan dilihat dari penampilan dan segi musik tuh. Kalau pasar Indonesia yo justru penampilan. Pasti penampilan lek gak ngono yo sing konyol-konyol, sing gak jelas-jelas ngono paling terkenal gitu kan. Zaman sekarang kan gak seperti dulu misalnya. Wis gak ngono. Ini awal pertama recording berarti Bintang Hati. Bintang Hati first time. Ono sok gak sih Mas kayak ternyata record itu ono tempo, ono opo, terus mengalami kesulitan gak nak teknis recording pertama kali? Nah, itu aku benar-benar orang yang kayak gak ada ilmu lah intinya. Kayak apa sih rekaman ini apa ya cara yang ngono kan. Iso nyanyi tok, perform tok. Emang dari awal perform tok gitu kan. Aku performers lebih depannya. Ketika dimasuk di dunia rekaman, untungnya aku ketemu sama orang yang tepat gitu kan waktu itu. Gak sing menghabiskan biaya yang banyak. Kan wong sing apa ya orang gak tahu kan pasti yo dimanfaatno. Duitmu entah uangmu dimanfaatin lah apalah. Tapi untungnya ya aku ya alhamdulillah ketemu orang baik sing ngarano wis mending kamu rekaman di sini dengan harga yang murah. Yo ngerti mungkin ya wonge oh arek lo budget ya pasti paham lah. Akhirnya wonge orangnya juga ngasih kayak masukan ya dikit-dikit ngeproduksi aku lah, cuma ya nggak effort, cuma ya kayak gitu. Akhirnya aku ngajak temanku itu Raditya Mahendra, gitaris itu yang pertama. Itu gitaris pertama aku sih, emang karena dia teman sekolahku juga, relasinya juga keren. Terus cobalah tak ajak lah, dia kolaborasi, ternyata mau. Ya melodinya ada enak aja nih gitu kan. Terus bersyukur ketemu dengan orang seperti itu, pas rekaman, ya wongnya guyu sih awal rekaman. Aku awal gak tahu tempo tuh awalnya. Plus kok wake misi awakmu, sumpah iki. Ayo mana nih, jadi ngetik gitar tak itu 1 jam lebih kok. Sampai kemeng tangan tuh. Kan gitar string kan atas tuh waktu itu. Ya gak biasa kan dulu. Jadi aku banyak false anak ceteng, anak kayak ya kayak gitulah. Terus ya waktu itu ya pakai gitar-gitar apa ya sing murah-murah kan loh istilahnya. Tapi untungnya ya rekaman ya aku kayak iso diwapik no suaranya kan. Terus akhirnya ya udah terus ya banyak kayak miss vokal dan lain-lain. Vokalmu terlalu ngene, akhirnya aku coba ngeresep dari masukan orang itu gitu kan. Oh iki sing kudu tak pelajari iki. Sampai akhirnya terbiasa
iku sih. Lah iki tips gawe wong sing kate record Mas, anak baru. Heeh. Lah sampai perjalanan sampean tips apa untuk anak baru lah mau record iku kudu lapo? Untuk pertama kali ya. Ya untuk sekarang kan zaman berbeda ya. Cara teknologi ada. Tinggal lihat YouTube atau di search Google, atau kalau nggak orang males kayak ngono ya mending tanya sama orang teman-temanmu yang sefrekuensi sing pernah rekaman atau ngeband itu banyak tanya aja sing menengai. Terus pas itu banyak kejadian sih sebenarnya. Banyak sing dimanfaatkan keuangan dan lain-lain kayak kok mending rekaman di sini ya saya ini hasilnya elek gak sesuai ekspektasi gitu kan. Maksudnya wongnya istilahnya ya rekaman abal-abalan wongnya. Terus banyak lah setidaknya saranku ya lebih baik aja langsung kayak nyari sendiri, mending kayak rekomendasi dari temen atau nyari-nyari di YouTube atau Google. Kalau kamu punya uang lebih mungkin bisa beli alat-alat rekaman, kamu belajar sendiri atau les itu aman. Itu sih saranku. Nah, secara teknik awal gawe rekaman itu ada kudu kenal apa sih? Untuk teknik awal kenali dasar iki sih ya. Apa? Maksudnya kalau partitur kan berat tuh, orang kan nggak mungkin bisa tuh. Itu kayak soal tempo lah, paling simple tempo. Tempo kan ada tuh yang di apa? Kalau nggak punya ke laptop atau apapun, biasanya kan orang main tempo kan laptop tuh, ada laptop atau HP. Itu bisa HP bisa digunain, ada fitur metronom atau beliau metronom deh. Alat musik itu biasanya ya pelan-pelan belajar dari metronom tadi. Kayak tempo 4 ketukan, 2 ketukan, ya apa gitu kan. Itu sih paling simpel, soalnya riskannya kalau kita mau rekaman kan pasti yang pertama kan tempo. Lega sesuai tempo gak mari-mari ya gitu. Tempo terus penguasaan apa ya, kalau misalnya gitar ya atau bass atau drum kan penguasaan dari musiknya juga harus bagus. Soalnya dulu aku pernah ngajar tuh soal rekaman gitu. Dan ini PR ku ternyata inputnya gak api. Gitu loh. Kan otomatis dasar inputnya yang bagus dari hasil karya tadi. Jadi ke gitarisnya gak enak, ngebasnya gak enak, gitar fals gak disetel kayak gitu kan. Itu paling paling riskan. Iya, yang paling simpel juga harus itu tadi apa? Disetel gitar. Bener-bener harus nggak fals. Jadi ngikutin dengan apa jenis? Tuning yang sing dipunya DE itu kan harus itu wajib itu kan. Pokoknya tempo. Terus habis itu lagu ya, dari musik mau kemana, kamu harus punya referensi. Ya gak punya referensi ya bingung mau arah kemana. Ya, kalau dibilang orang pengen punya sesuatu tersendiri itu menurutku bullshit sih. Kayak yo pasti kamu harus punya referensi dulu, punya motivasi lah dari kan apa sih ngeband kondisi gitu kan. Maksudnya dari situ kan kamu ngembangin loh istilahnya. Aku pengen kayak gini tapi kembanganku beda, nggak di situ. Motivasiku dari musik ini itu biasanya gitu kan. Cara referensi itu penting sih. Teko Bintang Hati 2016. Nah 2016 sampai 2023 ini sudah ngeluarin berapa lagu sampean? 9 lagu. Apa judul? Apa? Apa ya? Kadang ya emang sejujurnya kadang lalian juga. Foto. Ya kalau judulnya yang pertama Bintang Hati. Terus kedua sebenarnya adalah satu lagi, hasilnya 10 lah dihitung. Cita-citaku itu sebenarnya. Cita-citaku tapi aku ngerasa dari musik dan liriknya gak mixin waktu buat. Akhirnya tak take down. Terus lama emang. Bintang Hati terus cita-citaku tak take down, akhirnya gak kepake produksi, akhirnya datang kembali. Yang kedua itu anggap datang kembali. Terus gak urut gak apa-apa ya. Datang kembali, aku lari urutan ini apa ya. Terus Sang Pelangi, ketiga itu Sang Pelangi. Keempat itu Memahami Diri ki sing banyak impresin. Terus habis itu Setiba Berdua. Iki aku duet sama salah satu ex The Voice Indonesia 2019.
namanya Chris Ameri. Terus Keris Tangan. Terus habis itu oh iya sebelum ya Keris Tangan terus habis itu Ekspektasi Realita itu saya ngambil produser dari Jakarta, kolaborasi kita. Dia musiknya lebih ke EDM gitu kan, jadi ya rada EDM-an gitu. Itu zaman. Terus habis itu yang terjadi itu 2022 bulan Mei. Habis itu yang ini terakhir Hak dan Harapan. Ini satu lagu menuju album itu. Jadi nanti beberapa lagu tak ambil di album tadi, nggak semua yang aku sebutin, nggak semuanya. Itu sih. Dalam proses pengkaryaan hampir 10 lagu itu rata-rata terilhami dari apa karya-karya ini? Karya-karya lebih banyak ke kehidupan, percintaan dan tapi sebenarnya aku ngambilnya general ya. Karena mangsa pasare ke orang-orang yang pernah mengalami hal-hal tersebut. Jadi ya lebih intinya ke emosional, touch emosional tadi yang lebih banyak mempengaruhi lah dari segi musik tadi. Ya, jadi mixin kayak musik dan lirik harus mixin gitu kan. Ya apa? Kayak lagumu misalkan sedih, nadamu harus kayak gimana gitu kan. Itu sih yang tak tekankan, lebih banyak pengaruh di situ. Itu dari cerita pribadi atau cerita kawan terus ditulis? Lebih banyaknya cerita pribadi dan teman. Ya, banyak. Soalnya aku orang tipikal nggak bisa yang ngawur ngarang sing ngawur nggak iso. Jadi kayak ada gambaran dulu gitu kan. Terus dari cerita aku dewe, ada dari cerita temen, kayak tiba-tiba aku orangnya kayak gambarno gitu, kayak nggak tahu ya, ketika orang nyeritakno sesuatu itu pasti kayak aku bayang, kayak aku di suatu fase itu kayak bayangno orang ini kayak gimana, kayak istilahnya kayak orang mau buat video klip, istilahnya kan kita harus buat storyboard, ini bayangannya apa gitu. Terus kayak mana? Lagu-lagu ini bisa diakses nanti mas? Kalau lagu-lagu ini bisa diakses di semua digital musik streaming, kayak Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Musik dan lain-lain. Ini search apa? Prasiwan. Kalau pengen simpel ya di Google ada Prasiwan. Di Google Prasiwan, ketik Prasiwan udah banyak. Itu ada link-link Spotify, YouTube, terus Apple Music pasti ada. Kalau pengen ya langsung ke salah satu aplikasi ini, ada Spotify ya Prasiwan, YouTube ya Prasiwan Musik atau apa gitu sih. Judul lagu terbaru yang launching kemarin apa itu? Judulnya Hak dan Harapan. Launching tanggal berapa kemarin? 3 Februari. Itu masih bisa diakses di Spotify. Udah rilis semua di Jux juga ada kok. Lah untuk terbaru ini, lagu-lagu yang terbaru mengisahkan apa? Spill di lagu sih saya cek ngrungokno. Iya. Untuk lagu ini mengisahkan ya, menurutku lagu ini lagu dejavu ya dari aku sendiri. Nah, karena aku baru sadar juga kan kayak ini kayak ceritaku kemarin ya 2021. Sebenarnya lagu ini udah tak buat 2016. 2021 tuh iya aku kayak ya lagi-lagi kehidupan ini nggak lepas dari sebuah cinta kan. Cinta, menurutku cintaku juga berlebihan kemarin 2021. Sing berakhir yang tidak baik, bukan tidak baik, kayak direstuin lah istilahnya. Dimana dua insan ini saling memperjuangkan tapi orang tua tidak mengizinkan ya. Istilahnya aku kalau bilang primitif sih. Jadi kayak hal primitif itu masih terjadi di sini ya. Entah dilihat dari latar belakang. Ya kalau aku pelajarin lagi ya emang kalau segi spiritualnya kita harus kufu sih. Menurutku aku ya ngerasa aku sekufu sama dia. Ya, satu iman, satu anu. Bahkan orang tuanya kan berpendidikan di dunia medis ya istilahnya, kayak gitulah. Jadi dari orang tua aku juga ya beda, gitu kan. Jadi ya mungkin dinilai dari sikap juga, dari pendidikanku dan pendidikan dia mungkin ya banyaklah problemnya kan. Mungkin dari orang tua juga punya problem sebelumnya. Jadi kita nggak bisa menilai apa terusnya secara general ya wis kayak emang bukan jodohnya kan secara
Jadi kayak dari hubungan itu gak direstuin, ya akhirnya lagu itu tak rekam. Rasa lagu ini emosionalnya kena gitu kan, istilahnya dapat gitu kan. Awalnya aku bingung judul kan, pas itu aku buat lagu tapi gak ada judul itu. Jadi judulnya baru ketemu dalam dua itu kayak tak rangkum lagi, nyata oh cocok nih judulnya kayak gini. Jadi kayak setiap orang kan punya haknya masing-masing, punya harapan yang masing-masing, tapi ya lagi-lagi banyak kejadian di negara tercinta ini ya, itu banyak hak yang nggak diatur dengan orang-orang tersebut istilahnya. Hak untuk mencintai seseorang, hak untuk mendapatkan sesuatu, hak untuk ya dirinya sendiri yang membuat dirinya merasa nyaman. Itu kadang ya ada yang ngelarang gitu kan istilahnya. Terus harapan tadi akhirnya nggak sesuai ekspektasi. Situ sih akhirnya aku buat lagu dengan cerita-cerita yang realistis saya lah. Tak gitu ya. Ya itu biar pendengar lah ya nanti sing ngartikan sendiri sih dari rahasia sih gitu kan. Iya. Nah, saiki kita ngobrolin soal industri kesenian mungkin ya, industri seni lah ya. Industri seni. Mungkin cakupan Surabaya aja lah. Menurut sampean sebagai seorang pengkarya, industri seni di Surabaya itu piye, atau mungkin kalau diruncingkan di musik ya karena fokusnya musik ya. Ya apa industri seni musik hari ini di Surabaya? Untuk hari ini agak mantap ya, tapi kayak terlihat selama ini ya, selama aku bermusik masih mempetak-petakkan tempat, tapi udah kalau di tahun ini mulai banyak yang berkembang ya dari segi musikalitas. Kalau zamanku dulu kan emang kayak ya banyak mengkotak-kotakkan tadi ya tempat. Sekarang kalau aku pribadi ya, aku orangnya random ya, suka kenal sama stranger, jadi nggak peduli genre mau apa, nggak peduli musik mau apa, aku tetap kayak support. Aku sempet nyamperin meskipun genrenya rock, metal apalah ya. You're my friend gitu, tetap my friends ya. Meskipun ya konteksnya genre kita beda, tapi aku nggak mengejudge ya istilahnya. Jadi itu pasarmu sendiri, pasarku juga sendiri gitu kan. Dia menurutku Surabaya mulai berkembang ya. Aku lihat mereka mungkin banyak yang sadar gitu kan soal bukan yang musisi yang seperti ya, maksudnya bukan bukan mempeta-petakan lagi ya, kayak ya dulu kan banyak yang kayak soal genre apalah. Sekarang kan udah mulai meluas karena perkembangan zaman. Jadi skena musik udah ada, jadi ya kayak mereka udah punya label independen sendiri ada di Surabaya kayak itu ya, meskipun gejolak-gejolak yang sing rada sing kota-kota mungkin ada ya beberapa, tapi nggak seperti dulu lagi gitu istilahnya. Ayolah kita mau berkembang bareng, mesti ngenalin Surabaya ini loh. Kalau kita punya musikalitas pemain-pemain seni yang bagus, ya nggak sekedar di musik doang lah, banyak hal gitu kan. Masuk kalah sampai yang di kota-kota lain itu kan. Maksudnya ayolah kita ya meskipun kita nggak tahu skenamu atau apa, mungkin ya kita bisa support. Misalnya kalau butuh apa, butuh media, butuh buat nonton datang is oke lah gitu kan. Kalau kita sama-sama ada waktu luang ya iso kita support gitu. Kayak gitu sih. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Harapan sampean pertama itu harapan tentang kondisi industri hari ini. Terus yang kedua harapan secara pribadi sebagai seorang pengkarya. Kondisi ya. Aku nggak mantau ya secara ya. Cuma aku berharap sih Surabaya udah banyak band-band yang mau buat karya sendiri. Nggak peduli dia main reguleran atau apa, karena dia butuh income buat karya tadi. Jadi otomatis dia setidaknya punya karya sendiri, harus wajib semua itu. Jadi kamu nggak dikenal dari lagu-lagu cover atau jiplak atau apa gitu. Otomatis karena sekarang udah mulai digitalisasi lumayan bagus gitu secara Spotify gampang ya, kamu cari agregator itu kan. Kayak kamu buat karya, setidaknya kamu punya karya gitu loh intinya. Entah itu boom atau enggak, setidaknya kamu punya karya gitu. Kan kita nggak tahu proses orang terkenalnya dari apa gitu kan. Karena ada
terkenal dari karya atau dari kasus juga nggak tahu kan ya. tapi itu sekarang di Indonesia emang nyatanya gitu, kayak terkenal dari berapa ya, viral dari hal-hal apa dulu gitu kan, itu banyak sekarang kan, entah itu campaign-nya dia sedih, campaign-nya dia seneng, campaign-nya dia punya masalah, ya nggak tahu kan kampanyenya dia gimana gitu kan menurutku ya perkembangan di musik ini zaman sekarang kita harus main gimmick. Kita banyak main gimmick dan banyak, mesti aku berharap juga Surabaya ini ayo mau apa ya? Ya nggak harus kumpul semua di Surabaya, enggak, kayak di setiap stylenya masing-masing ayo kita mau buat open terbuka dengan yang luar itu. Mulai bangun media masing-masing, nggak yang kamu seterusnya berbandan ya mungkin kamu dari band tadi membentuk media sendiri kan bisa ya, istilahnya kalau pengen ngembangin suatu hal-hal apa ya baik di kota sendiri ya kita harus punya media dulu, bukan fokus di artisnya dulu, karena emang kalau kita ekspektasinya langsung ke Jakarta terkenal ya di sana sangar-sangar gitu. Masa di Jakarta itu lebih keren-keren lagi ya, kan medianya banyak emang gitu. Tapi kita nggak, kan dilihat dari kualitas kita, potensi tadi. Tapi kalau harapan sendiri ya aku ya siapa sih nggak pengen nggak dikenal karyanya, ya aku pengen terkenal tapi dari segi karya ya lebih banyak pendengar, lebih diapresiasi lah, terutama di kota sendiri lah, intinya itu. Soalnya ya menurutku aku kurang ngerasa impact di kotaku sendiri, malah banyak di luar sana, entah itu di dalam negeri atau di luar negeri gitu kan. Ya aku ngerasa ya aku pengennya harapanku aku bisa juga ada berapa dulu DM yang kapan manggung di Bekasi, kapan manggung di Solo, Jogja dan lain-lain. Aku belum sempet karena emang jujur ya karena income tadi kurang, masukannya kurang, jadi kayak ya semoga harapanku bisa tur di tahun ini atau tahun depan gitu kan. Kayak gitu sih ya, jadi lebih ngenalin karyaku tadi di album ke depan gitu kan. Itu sih. Begini lah ya. Jadi terima kasih Mas Pras. Siap, sama-sama. Sampai kita ketemu lagi di albumnya ya. Kita ketemu di albumnya ya. Siap. Yo, siap.